Mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang Lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat. Hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun. Kabar gembira bagi warga Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, kabarnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Jenderal Ahmad Lutfi juga akan mengikuti langkah Kang Deddy Mulyadi untuk menghapuskan wajib pajak bagi warga Jawa Tengah yang menunggak. Sepertinya Deddy Mulyadi efek sudah berjalan. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Tolong dicatat kapan dan waktunya untuk membayar pajak di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menghapuskan utang atau tunggakan pajak sekaligus denda kendaraan bermotor. Nilai tunggakan yang diputih mencapai hampir 2,8 triliun rupiah. Menurut Ahmad Lutfi, penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor akan memberikan keringanan kepada masyarakat. Pemberlakuan penghapusan pokok pajak dan dendanya diberlakukan mulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Jadi dia datang itu harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun yang 2025, maka pajak yang piutangnya akan kita hapus. Tapi kita kasih batas waktu. Okay? Sebelumnya program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor diberlakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Warga Kota Bandung menyambut antusias pengampunan pajak kendaraan bermotor ini dengan menyerbu Samsat Pajajaran Kota Bandung. Bahkan antrean wajib pajak terlihat ramai hingga menjelang sore hari untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Tuh, mantap ya. Tolong dicatat untuk warga Provinsi Jawa Tengah akan digratiskan untuk kewajiban pajak bagi mereka yang menunggak dari tanggal 8 April sampai tanggal 30 Juni. Bravo untuk warga Jawa Tengah. Dan memang seharusnya langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini diikuti oleh kepala daerah, gubernur, dan bupati wali kota se-Indonesia. Pasalnya, daripada hanya menunggu ketidakpastian untuk mendapatkan ikan besar, lebih baik mengambil ikan kecil yang manfaatnya bisa langsung dirasakan. Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mungkin orang akan bertanya, kenapa harus mengorbankan tunggakan yang mungkin bisa mencapai sekitar 30 triliun tunggakan. Tetapi justru saya melihat terbalik, mereka tidak membayar itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lalu. Akhirnya makin bertumpuk.
Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat. Hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Saya yakin dalam setahun ke depan sisa waktu sekitar 9 bulan, justru pajak kendaraan bermotor akan mengalami lonjakan, prediksi saya sekitar 30% kenaikan pendapatan. Dan harapannya adalah ini memberikan implikasi pada membangun infrastruktur, dan saya katakan yang akan menjadi fokus ke depan setelah infrastruktur jalan provinsi adalah infrastruktur jalan kabupaten kota. Jalan kabupaten kota harus mendapat perhatian ke depan mengingat dana alokasi khusus untuk infrastruktur jalan itu hari ini hilang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang keras, upaya-upaya yang luar biasa untuk menjawab seluruh tantangan kebutuhan masyarakat, dan kami sampaikan kami sedang menyiapkan sistem setelah tanggal 6 Juni nanti. Mudah-mudahan sistemnya bisa berjalan, motor dan mobil yang tidak bayar pajak tidak bisa lagi jalan di jalan-jalan Provinsi Jawa Barat. Sistemnya lagi kita rumuskan, mudah-mudahan bisa diterapkan. Tercatat ya bahwa kewajiban pajak warga Provinsi Jawa Barat itu sebesar 30 triliun jika semua membayar. Akan tetapi jika menunggu kesadaran dari warga untuk membayar, itu entah kapan tahu warga akan membayar. Kebijakan ini diambil Kang Deddy Mulyadi dengan capaian bahwa akan terkumpul 1,3 triliun dalam 1 tahun ini, dan ini akan menjadi efek domino berlanjut setiap tahunnya. Mereka yang sudah membayar pajak tentu akan menjadi pembayar pajak rutin. Begitupun juga dengan warga Provinsi Jawa Tengah. Juga mengucapkan terima kasih nih pada seluruh warga Jawa Barat yang berbondong-bondong antri memperpanjang kendaraan bermotor. Itu saya ucapkan terima kasih. Yang sangat taat pajak, saya ucapkan terima kasih. Dan kemudian juga yang membayar tunggakan pajak, dan pajaknya tunggakannya dihapuskan dan dendanya dihapuskan. Akhirnya pajaknya dibayar tahun 2025 saja. Dan pasti ada kekurangan-kekurangan, ada hal yang perlu diperbaiki seperti kasus yang di Kerawang kemarin, kasus yang di Jatibarang. Insya Allah sudah ada solusinya. Saya sudah meminta kepada jajaran Bapenda untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Dan kemudian saya sampaikan juga, kita harus menyampaikan bahwa ada pendapatan yang masuk ke kas Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pendapatan ini akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dan kalau jalan provinsi sudah selesai, karena kita fokus jalan provinsi, kita nanti ke depan mungkin tahun 2026 itu akan menggarap jalan-jalan kabupaten yang kabupatennya tidak mampu. Saya katakan sekali lagi, yang kabupaten kotanya tidak mampu. Kalau yang kabupaten kotanya mampu, tentunya kecukupan anggarannya bisa digunakan. Misalnya begini, saya sampaikan, kita mulai tanggal 20 deh. Tanggal 20 itu kita mendapat uang sebesar 26,5 miliar. Nah, sebelumnya kalau hari biasa, sebelum ada kebijakan penghapusan pajak yang nunggak, itu hanya 19 miliar pendapatannya. Kemudian tanggal 21 hari kedua, hari Jumat, 27,4 miliar. Sebelumnya di hari biasa hanya 17,9 miliar. Kemudian hari ketiga, hari Sabtu, 17,8 miliar. Karena ini hari libur sebenarnya. Sebelumnya hanya dapat 11,3 miliar. Kemudian hari keempat, hari Minggu harusnya libur, mendapat 4,6 miliar. Sebelumnya biasa kalau hari Minggu buka hanya 1,4 miliar. Sehingga sampai hari ini, sampai hari Minggu ini, dan hari Senin belum, total pendapatannya sudah 76,3 miliar. Atau naik 54%. Sebelumnya biasanya hanya 49,7 miliar. Nah, sedangkan wajib pajaknya sebanyak 173.797 wajib pajak atau naik 104% dari 85.027
orang wajib pajak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, semangat untuk para pelayan pemerintah di kantor Samsat. Semuanya mohon pimpinannya segera keliling turun ke bawah, jangan hanya di atas, dicek, disapa satu-satu, kemudian problemnya apa saja. Dan saya akan menurunkan tim evaluasi terhadap seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat agar kesulitan-kesulitan yang dihadapi wajib pajak bisa diselesaikan. Salam untuk semuanya, semoga kita sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Hatur nuhun udah menyaksikan Tara Rengkyu. Kita kawal terus kebijakan Gubernur kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi. Semoga langkah, kebijakan, dan terobosan-terobosan untuk kesejahteraan masyarakat bisa menular menjadi virus dan dipraktekkan oleh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Tara Rengkyu. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.